Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah umat yang rela dalam memberi karena sudah diberi Tuhan. Membagikan sedikit dari apa yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Allah Bapa kita itu kepada tetangga atau orang lain di luar dari diri atau keluarga kita itu tentu sudah menjadi budaya kita umat manusia. Sesungguhnya ada rasa bahagia ketika kita bisa dan dapat berbagi, bukan supaya kita dikenal sebagai orang yang baik, sebab pada umumnya semua orang juga saling bisa berbagi seperti itu. Mengasihi sesama umat manusia milik Tuhan sudah selayaknya dilakukan oleh pribadi atau keluarga kita, adalah dasar kita juga sebagai umat milik Sang Sumber Berkat secara bergantian berbagi sesuai dengan yang kita miliki. Jangankan sesuatu yang tidak dijual, hasil sawah dan ladang sendiri atau yang kita peroleh dari membeli pun bisa sengaja disisihkan supaya tetangga ikut mencicipi apa yang memang kita punya dan miliki itu sendiri. Iman dan kasih kepada Kristus tidak cukup hanya dinyatakan melalui pertobatan diri kita ini yang menyangkut perilaku moral, melainkan juga perlu dinyatakan dalam hubungan sosial, sebagaimana kita umat milik Tuhan ini tidak bisa tinggal di luar dari komunitas sekecil apapun itu. Oleh karena itu, kasih yang nyata yang harus ditampilkan dalam kepedulian terhadap sesama umat manusia harus diwujud nyatakan sebagai buah-buah dari iman percaya kita kepada Kristus. Dan mengingat bahwa kesempatan untuk berbagi atau menolong sesama kita umat manusia itu adalah merupakan anugerah dari Allah, maka kerelaan di dalam hal memberi harus disertai dengan usaha yang tulus ikhlas di dalam menyalurkannya. Tuhan Allah Bapa kita menerima setiap rencana baik serta usaha yang sesuai dengan kemampuan diri kita umatnya. Tuhan Allah Bapa kita menerima pemberian dari yang kita miliki, dari sesuatu yang dapat kita lakukan. Sebaliknya, Allah Bapa kita tidak akan menolak kita karena sesuatu yang tidak kita miliki, tidak kita kuasai, dan yang tidak dapat kita lakukan atau yang kita perbuat. Akan tetapi demikianlah kiranya jangan sampai kita berpikir bahwa memiliki niat atau maksud baik itu sudah cukup. Begitu juga di dalam kita mengutip ayat yang sepadan dengan kerelaan itu sebagai dasar untuk mempersembahkan semampu kita, bukan sekenanya. Ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana di dalam hal memberi itu perlu dasar yang memang menuruti kebenaran firman Tuhan, sebagaimana yang telah dituliskan pada 2 Korintus 9 ayat 7 ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa.
Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang pada hari ini mengingatkan kami di suasana Advent, di mana kami sedang menantikan bukan saja untuk merayakan hari kelahiran-Mu, sebagaimana peristiwa yang terjadi di Bethlehem itu, untuk yang pertama kehadiran Tuhan dalam wujud manusia, tetapi kedatangan-Mu yang kedua kali. Sebagai hakim yang maha adil kelak, pasti itu terjadi, dan sungguh-sungguh semuanya membutuhkan suatu kesiapsediaan kami kapanpun Tuhan datang, dengan tanda-tanda yang selalu ada menyertai kami, dan itu merupakan tanda-tanda awal, karena pada akhirnya Tuhan datang tidak bisa diduga oleh kami. Berjaga-jaga, waspada adalah kesiapan yang memang harus kami lakukan di sepanjang hidup kami, dan membuat kami juga dimampukan untuk boleh selalu mengandalkan Tuhan, terutama di dalam mengatasi persoalan maupun permasalahan yang bisa saja membuat kami kadangkala sampai panik, sampai kadangkala ketakutan yang bisa saja berlebihan. Tetapi sesungguhnya ketika kami tahu kami hidup bukan untuk milik diri kami sendiri, bahkan sampai mati kami pun adalah milik Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau sudah rela hidup untuk kami, bahkan Engkau berkorban untuk menggantikan kami karena dosa-dosa kesalahan kami. Engkau dihukum mati terkutuk di atas kayu salib sekali untuk selama-lamanya. Itu adalah bukti bahwa kasih Tuhan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus itu begitu besar, sehingga tidak dapat ditandingi oleh kuasa manapun juga. Karena Tuhanlah tidak hanya menciptakan kami, Engkau memeliharakan kami, Engkaulah sang pemilik atas hidup dan mati kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih karunia-Mu, dan kini ketika kami juga sedang berada dalam keadaan tidak sehat, sakit penyakit sekarang sedang mengganggu kami, kiranya sakit penyakit rohani utamanya, supaya Tuhan pulihkan kami, sembuhkan kami, karena kasih-Mu, karena pertolongan-Mu saja kami andalkan sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, jadilah kehendak-Mu. Amin.